Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tema bisnis dan politik akan menjelaskan mengenai praktik rent seeking dalam elit politik Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hairul Anam. Nama saya Muhammad Del Fahri. Nama saya Muhammad Fikri Rizky. Nama saya Muhammad Zakiel Farabi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dimulai dari Muhammad Laila Fahri. Seeking ini banyak terjadi di Indonesia, di para elit-elit pemerintahan Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, di mana peran serta masyarakat itu dibutuhkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, dalam demokrasi juga, segala bentuk hak-hak sipil dan kebebasan harus dihormati oleh negara dan pemerintah. Dan segala kebentuk tentang kebebasan serta untuk mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi para pejabat publiknya. Dan perkembangan politik juga selalu dikaitkan dengan perkembangan bisnis dan keuntungan para oligarki. Kita meraup keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Misalkan banyak elemen masyarakat yang menolak adanya undang-undang Minerba, Omnibus Law, dan dianggap berpihak kepada para pemilik modal tersebut. Nah, di latar belakang ini kita uh, memiliki banyak arti-arti rent seeking tersebut ya. Dari Justika sendiri, rent seeking dalam sistem politik suatu negara merupakan suatu kegiatan di mana pengusaha yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan cara memonopoli kebijakan bersama dengan pemangku kebijakan. Kasus suap misalnya dengan serta lobi pengusaha. Nah, menurut Widanarto, rent seeking itu merupakan praktik antara politisi dan pengusaha yang memiliki modal domestik maupun asing untuk membentuk sebuah perjanjian di mana perjanjian tersebut menghasilkan suatu akses bagi pengusaha baik berupa izin. Nah, saya untuk menjelaskan dalam yang mulia itu ini rent seeking yang disebut itu, jadi para pemilik modal uh, menyuap atau melobi pengusaha, menyuap atau melobi politisi dengan cara menyuap untuk menghasilkan suatu akses bagi pemilik usaha berupa izin untuk misalkan adanya kontrak pembangunan, kontrak pengadaan dengan memonopoli kebijakan bersama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan mengenai tipe-tipe rent seeking menurut dari Michael Ross dan dalam Solihah 2016. Beberapa tipe-tipe rent seeking yaitu ada rent creation, yaitu tipe ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan ruang dalam mendapatkan keuntungan yang dibuat oleh negara dengan cara melakukan tindakan suap kepada politisi dan birokrasi. Dan yang kedua ada rent extraction, yaitu tipe yang merupakan suatu proses ancaman yang dilakukan politisi dan birokrasi dengan cara membuat sebuah peraturan yang dapat menghasilkan keuntungan dari perusahaan yang diancam. Yang ketiga ada rent seizing, yaitu tipe yang di sini merupakan politisi dan birokrat pemerintahan yang mencoba untuk mencari keuntungan dari pengalokasian keuntungan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan melihat tipe-tipe yang dipaparkan di atas, bahwa praktik rent seeking merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh pengusaha dan politisi dalam mengambil keuntungan dengan cara memonopoli setiap sumber daya dan menjadikan praktik lobby sebagai cara untuk mendapatkan sebuah perlindungan dari negara sehingga mendapatkan konsensasi hak guna sumber daya yang ada di dalam negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rent seeking ya dalam elit politik. Praktik rent seeking di dalam elit politik yaitu perkembangan praktik rent seeking semakin menjalar karena akses yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha dengan mengusung pemerintahan yang demokratis menjadi jalan mulus untuk melakukan transaksi yang merugikan banyak masyarakat.
Praktik rent seeking berkembang akibat adanya kerjasama antara pemburu keuntungan, yaitu pengusaha atau pembisnis, dengan para predator kekuasaan yang mampu memonopoli kebijakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Kan dari teman saya yaitu Arul, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rent seeking. Mempengaruhi terjadinya rent seeking, yaitu politisasi mendapatkan keuntungan yang banyak akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat. Yang kedua, adanya perlindungan kepada sektor swasta melalui regulasi yang dimonopoli oleh penguasa. Ketiga, yaitu pendistribusian keuntungan yang sampai kepada setiap fraksi di dalam pemerintahan sehingga merawat setiap kepentingan pengusaha. Dari faktor-faktor yang saya jelaskan ini, berikut adalah salah satu contoh kasus yang terjadi pada rent seeking di Indonesia. Salah satu contohnya ialah di mana mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Teddy Minahasa disebut pernah berkunjung ke Taiwan ke pabrik narkoba yaitu jenis sabu-sabu, yang dimana ia memberikan penawaran kepada pemilik pabrik tersebut untuk meloloskan satu ton narkoba jenis sabu, yang dimana ia meminta fee sekitar 100 miliar. Namun hal itu ditolak oleh pengusaha Taiwan tersebut karena yang diminta oleh Irjen Teddy Minahasa ini atau Kapolda ini sangatlah berat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada kerugian kerugian yang ada di dalam praktik rent seeking tersebut. Menurut Widanarto tahun 2017, yang pertama itu ada para pengusaha dalam menjalankan proyek hasil dari lobby dengan politisi akan memasukkan semua biaya transaksi dengan politisi atau suap ke dalam anggaran proyek, sehingga apabila proyek itu dikerjakan akan dikurangi kualitas karena biaya sudah masuk ke dalam kantong pengusaha. Selanjutnya, yang kedua itu kerugian yang sangat besar akan dirasakan oleh publik karena sebetulnya lelang proyek bias saja didapatkan oleh pengusaha yang memang betul ingin membangun berdasarkan standar pembangunan. Namun, akibat transaksi rent seeking ini antara pengusaha dan pejabat menyebabkan alokasi proyek yang diberikan kepada pengusaha yang menyuap politisi. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan dari teman-teman saya di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa praktik rent seeking ini terus berkembang dengan adanya pemerintahan yang korup, yang menghasilkan shadow set atau yang dipengaruhi oleh para pemilik modal seperti oligarki dan pengusaha. Lemahnya rule of law di Indonesia ini yang dimiliki pemerintahan dan sistem politik di Indonesia akan terus memberikan ruang kepada para bandit-bandit atau pengusaha untuk melancarkan setiap kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, sistem politik di Indonesia dengan demikian masih terus dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Lebih dari itu, segelintir oknum politisi dan pengusaha dalam mencari celah keuntungan yang dapat membawa masalah terhadap ekonomi Itu saja yang dapat kelompok kami berkembang di sampaikan. Kurang masyarakat lebihnya mohon tersebut. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.